Malam turun perlahan di lereng Gunung Lawu. Lembah diselimuti kabut tipis yang bergerak pelan seperti tirai putih yang hidup. Di kejauhan terdengar suara lesung dipukul bertalu mengalahkan sunyi. Penduduk desa percaya tidak ada seorang pun yang menumbuk padi pada jam seperti ini. Para tetua menyebutnya tanda para penunggu dunia gaib sedang berkeliling. Nama tempat ini adalah Desa Gumuk Angin, sebuah desa terpencil yang tidak tercatat di peta resmi. Namun justru di desa inilah jejak masa lalu yang terlupakan masih menggenggam rahasianya. Raksa Wibisono berdiri di depan sebuah rumah panggung tua berlapis papan jati. Nafasnya berat. Ia baru tiba dari perjalanan panjang setelah menerima surat panggilan misterius dari seorang yang menamai dirinya sebagai Ki Jala Renyep. Surat itu singkat namun membuat jantung Raksa berdebar tidak wajar. Kau mencari kebenaran yang hilang. Datanglah ke Gumuk Angin. Sabdo Palon telah berjanji kembali dalam 5 abad. Waktu itu telah tiba. Raksa tidak menjawab surat itu. Namun entah mengapa ia datang juga. Rasanya seperti ada sesuatu dalam dirinya yang memanggil. Sejak kecil ia selalu tertarik pada sejarah Jawa, terutama tentang tokoh misterius Sabdo Palon yang tidak pernah mati dan akan kembali ketika zaman manusia berubah. Ramalan yang diyakini sebagian orang hanya mitos, namun diyakini segelintir lainnya sebagai kebenaran yang belum terungkap. Pintu rumah itu berderi terbuka. Seorang lelaki tua berwajah keras dengan rambut memutih keluar sambil membawa lampu minyak. Kau pasti Raksa, katanya pelan. Ki Jala Renyep. Ayo masuk. Angin malam di sini tidak bersahabat untuk orang baru. Raksa mengikuti tanpa banyak bicara. Di dalam rumah itu tercium bau kayu basah bercampur asap dupa. Raksa memperhatikan sekeliling. Di dinding tergantung benda-benda aneh. Topeng kayu tua, tombak bermata 3, benang merah melilit bambu kecil, dan kain lurik yang ditandai huruf aksara Jawa kuno. Ki, ada apa memanggil saya datang sejauh ini? Tanya Raksa. Ki Jala Renyep tidak langsung menjawab. Ia memandang Raksa lama sekali, seakan menilai apakah Raksa layak untuk mendengar sesuatu yang besar. Lalu ia berkata perlahan. Ada yang berubah di dunia ini Raksa. Keseimbangan lama telah terguncang. Ramalan telah bergerak. Ramalan apa? Ramalan Sabdo Palon. Kau pasti sudah mengetahuinya. Raksa mengangguk. Sabdo Palon, penasihat spiritual Majapahit, diyakini menghilang pada masa runtuhnya Majapahit. Ia bersumpah akan kembali 5 abad kemudian untuk menuntut janji. Tapi semua itu legenda. Setidaknya begitu kata buku-buku sejarah. Ramalan itu tidak sekadar legenda, ujar Ki Jala Renyep. Ia adalah perjanjian. Dan waktu pemenuhannya sudah tiba. Raksa menelan ludah. Ia belum percaya. Buktinya? Tanya Raksa. Ki Jala Renyep menatapnya dalam. Buktinya adalah dirimu. Raksa tersentak. Saya. Kau yang memulai perubahan ini Raksa. Kau membuka sesuatu yang seharusnya tetap terkunci. Raksa mengingat sesuatu. 6 bulan lalu ia menemukan fragmen naskah kuno yang dikabarkan hilang berisi jejak ajaran Sabdo Palon. Namun saat ia mempublikasikan temuannya di forum nasional, banyak pihak misterius mulai memburunya. Ia bahkan beberapa kali mengalami upaya ancaman yang tidak masuk akal. Bagaimana kau tahu soal itu, Ki? Ki Jala Renyep berdiri dan mengambil sebuah kotak kayu tua dari dalam lemari. Ia membukanya. Di dalamnya tersimpan gulungan daun lontar yang terikat tali serat kelapa. Lontar ini sudah menunggumu lebih lama dari yang kau kira. Raksa mendekat. Saat Ki Jala membuka gulungan lontar itu, ruangan menjadi senyap. Di permukaannya tergores kalimat aksara Jawa kuno. Kala tumekaning warsa 500. Wus wayahe jagat owah. Wong ketemu wektu ketemu tekad. Sabdo Bali, jalma eling, rahsaka wujud. Saat tahun 500 tiba, dunia berubah. Manusia bertemu takdir. Takdir bertemu tekad. Sabda kembali. Manusia tersadar. Rahasia terwujud. Raksa menerjemahkan pelan. Ini bukan sekadar ramalan Raksa, kata Ki Jala Renyep. Ini peringatan. Di luar, angin mendesau kencang.
Suara gamelan samar mendadak terdengar dari kejauhan padahal tidak ada satupun orang yang berpesta malam itu. Raksa terpaku pada lontar itu. Ada sesuatu dalam aksara itu yang membuat tubuhnya merinding. Entah mengapa, saat membaca tulisan itu, Raksa merasa seolah sedang membuka gerbang yang lebih besar dari dugaannya. Kau harus membuat pilihan, kata Ki Jala renyep. Karena perjalanan ini tidak akan berhenti. Dan begitu kau mulai melangkah, tidak ada jalan kembali. Raksa menatap keluar jendela. Gunung Lawu tegak pekat dalam gulita malam. Di balik dinginnya, seakan sedang menyimpan sesuatu yang menunggu untuk bangkit. Cerita ini baru saja dimulai. Pustaka terlarang di Desa Gumuk Angin. Pagi datang di Desa Gumuk Angin dengan dingin yang tidak wajar. Matahari memang terbit, tetapi sinarnya terasa pucat. Dari beranda rumah Ki Jala renyep, Raksa memandang ke arah Gunung Lawu yang puncaknya diselimuti awan pekat. Ia tidak bisa melupakan lontar yang ditunjukkan Ki Jala semalam. Kata-kata itu terasa mengguncang jiwanya, seakan memiliki daya yang membuat pikirannya terus berputar. Ki Jala duduk di sudut ruangan sambil menjerang air dalam panci tanah liat. Ia tidak banyak bicara pagi itu, seolah membiarkan Raksa menimbang keputusan sebelum melanjutkan apa yang sudah dimulai. Raksa akhirnya bertanya, Ki, kalau memang lontar itu peringatan, apa yang harus saya lakukan? Kau datang untuk menemukan kebenaran. Maka kau harus siap menerima konsekuensinya. Jawab Ki Jala tanpa menoleh. Konsekuensi seperti apa? Orang yang menyentuh ilmu rahasia tidak lagi berjalan di jalan orang biasa. Kau akan dicari, diawasi, dipaksa berhenti. Bahkan bisa jadi kau harus memilih antara hidupmu atau kebenaran itu sendiri. Raksa terdiam. Ia sudah merasakan ancaman itu bahkan sebelum datang ke desa ini. Sejak mengumumkan penemuan naskah Sabdo Palon di forum ilmiah, ia dibayangi sosok misterius yang tidak ia kenal. Surat-surat ancaman datang ke kampus tempat ia bekerja. Lalu ia difitnah memalsukan data penelitian. Ia diskors. Semua rekan menjauh. Hidupnya berubah dalam semalam. Saya sudah kehilangan reputasi saya, ujar Raksa dengan suara berat. Kalau memang ada kebenaran yang sengaja disembunyikan, lebih baik saya selesaikan apa yang sudah saya mulai. Ki Jala menatapnya. Kalau begitu, ada sesuatu yang harus kau lihat. Mereka berjalan ke belakang rumah. Di sana terdapat gudang tua dari batu bata merah yang penuh lumut. Pintu gudang itu terkunci dengan rantai besi. Ki Jala membuka sebuah kalung di lehernya yang ternyata menyimpan sebuah kunci kecil. Setelah membuka rantai itu, udara lembab bercampur bau tanah tua menyergap keluar. Di dalam gudang, Raksa melihat sebuah lorong yang turun ke bawah tanah. Lorong itu dipayungi lengkungan batu tua. Tidak ada lampu selain obor kecil yang dibawa Ki Jala. Raksa mengikuti dari belakang. Suasana terasa semakin sunyi. Seakan dunia di atas permukaan telah jauh tertinggal. Lorong itu berakhir di sebuah ruangan batu. Di tengah ruangan itu ada rak kayu besar berisi ratusan gulungan daun lontar dan buku lusuh bertuliskan aksara Jawa kuno. Raksa terperangah. Apa ini semua? Pustaka terlarang. Pengetahuan dari masa lalu yang tidak boleh sembarang orang baca, kata Ki Jala. Raksa mengusap debu di punggung salah satu lontar. Ia membaca judulnya. Purwa Sabda Sajen Jagat. Ajaran tentang menjaga keseimbangan alam. Lalu Serat Pangruatan Nawasena. Ilmu tentang penyelamatan jiwa dari kehancuran. Dan satu lagi, Serat Hanggatra Jagat. Kitab tentang ramalan sejarah masa depan. Ada orang-orang yang percaya Sabdo Palon tidak pernah mati, kata Ki Jala. Tubuhnya memang lenyap, tetapi sabdanya tetap hidup. Ia menyembunyikan ilmunya untuk orang yang siap memelihara kebenaran. Siapa yang menulis semua ini? Sabdo Palon tidak menulis. Ia memberitahu, lalu murid-muridnya yang mencatat. Sebagian naskah dihancurkan saat masa kekuasaan berganti. Sisanya dikejar oleh mereka yang sadar bahwa ilmu itu bisa mengguncang dunia. Raksa menelan ludah. Siapa mereka? Ki Jala menatapnya lekat. Mereka yang tidak ingin manusia kembali pada jati dirinya. Mereka yang takut ketika manusia kembali memiliki kesadaran tinggi.
Mereka yang ingin dunia dikendalikan oleh kepentingan, bukan keadilan. Raksa berjalan mendekati rak paling bawah. Ia menemukan lembaran lontar yang terbungkus kain hitam. Saat ia hendak mengambilnya, Ki Jala menahan tangannya. Itu bukan untukmu. Tidak hari ini, kata Ki Jala. Kenapa? Karena itu milik orang yang ditakdirkan memimpin zaman baru. Raksa terdiam. Ia merasakan sesuatu di ruangan ini. Seolah udara sendiri berbisik. Seolah ada suara yang memanggil. Kau harus tahu satu hal, Raksa. Ki Jala bersuara berat. Kedatanganmu ke desa ini bukan kebetulan. Sabdo Palon sudah meramalkan semuanya. Raksa mendongak. Saya tidak percaya pada takdir. Bukan soal percaya atau tidak. Ki Jala menatapnya tajam. Soalnya adalah apakah kau sanggup menanggungnya. Di saat yang sama, mereka mendengar suara langkah dari atas lorong. Bukan langkah Ki Jala. Bukan pula Raksa. Seseorang mengikuti mereka masuk. Ki Jala segera memadamkan obor dan menarik Raksa masuk ke balik rak pusaka. Ruangan menjadi gelap total. Tapi suara itu semakin dekat. Suara sepatu yang sengaja diperlambat. Seperti seseorang yang tahu pasti mereka ada di sana. Raksa menahan napas. Pintu ruangan berderit. Cahaya senter menelusuri rak-rak lontar. Lalu suara berat seorang pria terdengar. Aku tahu kalian ada di sini. Keluarlah. Raksa mengenali suara itu. Ia pernah mendengarnya. Tapi dari mana? Siapa orang itu? Kenapa ia sampai ke tempat yang seharusnya tidak ada di peta dunia manapun? Pria itu menambahkan satu kalimat terakhir yang membuat darah Raksa berdesir. Raksa Wibisono. Sudah saatnya kita bertemu. Cerita belum selesai. Dunia baru-baru saja membuka matanya. Pesan petapa tua tentang zaman Adi. Ruangan bawah tanah itu terasa seperti membeku ketika suara berat pria asing itu memanggil nama Raksa. Ki Jala renyap memberi isyarat agar Raksa tetap bersembunyi. Namun Raksa tahu penyusup itu bukan orang biasa. Suara langkahnya tegap dan teratur. Nafasnya tenang. Ia tidak terdengar panik atau ragu. Orang itu tahu persis apa yang ia lakukan di tempat ini. Raksa Wibisono, ulang pria itu. Tidak perlu bersembunyi. Kau tahu cepat atau lambat aku akan menemukanmu. Raksa menahan diri agar tidak keluar dari persembunyian. Pria itu melangkah melewati rak lontar dan berhenti beberapa langkah dari tempat mereka bersembunyi. Cahaya senter menyapu dinding batu. Ki Jala memegang sebilah pisau kecil yang ia sembunyikan di balik kain luriknya. Pria itu tiba-tiba menoleh tepat ke arah Raksa bersembunyi. Sabdo Palon sudah bergerak. Kau membuka gerbangnya. Katanya. Raksa tersentak. Kata-kata itu persis seperti yang dikatakan Ki Jala sebelumnya. Gerbang apa maksudnya? Dan bagaimana orang ini bisa tahu? Ki Jala membuat keputusan cepat. Ia menarik Raksa keluar dari persembunyian dan berlari menuju lorong keluar. Pria itu menoleh dan menyusul dengan langkah cepat. Tidak ada waktu untuk bertarung. Mereka harus melarikan diri ke permukaan. Lorong kuno itu terasa semakin sempit saat mereka berlari. Cahaya dari pintu keluar tampak jauh, namun semakin dekat. Begitu mereka mencapai permukaan, Raksa mendorong pintu gudang batu itu dan Ki Jala segera menguncinya dari luar. Tingi. Hanya bunyi napas berat mereka yang tersisa. Raksa memandang Ki Jala penuh tanya. Siapa orang itu? Ki Jala menjawab tanpa emosi. Bukan pertama kalinya ia datang ke desa ini. Namanya Raden Surya Kusuma. Ia bagian dari kelompok yang memburu ilmu Sabdo Palon. Tapi ia bukan musuh biasa. Ia adalah seorang dalang. Raksa mengerutkan dahi. Maksud Ki, dalang bayangan. Lebih dari itu, ujar Ki Jala. Ia bukan sekadar orang yang menggerakkan orang lain. Ia menggerakkan zaman. Raksa belum sepenuhnya memahami kalimat Ki Jala. Ia hendak bertanya lebih jauh. Tapi tiba-tiba terdengar suara di kejauhan. Teriakan. Lalu suara gong tua. Kemudian gemuruh orang banyak. Terlalu ramai untuk ukuran desa kecil seperti gumuk angin. Ada apa itu? Tanya Raksa. Pasar desa tidak seharusnya seramai itu di hari Rabu Wage, gumam Ki Jala.
Ia tampak waspada. Ayo kita lihat. Mereka berjalan menuruni jalan desa. Semakin dekat ke alun-alun, semakin jelas keramaian tidak wajar itu. Terlihat belasan orang berkumpul mengelilingi seorang pria tua duduk di tikar pandan. Lelaki itu berambut kusut panjang, wajahnya kurus, matanya tajam seperti mata elang. Ia mengenakan jubah abu-abu dan menggenggam tongkat kayu yang sudah aus dimakan usia. Itu bukan warga desa ini. Tapi orang-orang mendengarkan ucapannya dengan hikmat. Orang tua itu berbicara lantang. Ingatlah, ketika ilmu dijual, ketika para penjaga kebenaran dibisukan, ketika negeri lupa pada asalnya, saat itu Sabdo Palon akan kembali untuk menagih janji. Raksa dan Ki Jala saling pandang. Itu ramalan Sabdo Palon, bisik Raksa. Ki Jala mengangguk. Tapi dari mana orang itu mengetahuinya? Orang tua itu melanjutkan lagi. Dunia akan menghadapi zaman adi, zaman kebangkitan peradaban luhur yang lama terkubur. Namun tidak ada zaman baru tanpa keguncangan besar. Segala yang palsu akan runtuh. Segala yang benar akan ditentang lebih dulu. Apa maksudnya? Bisik Raksa. Ki Jala tidak menjawab. Matanya terpaku pada orang tua di tikar itu. Seolah ia mengenalnya. Orang itu kemudian berhenti berbicara dan membuka kain lusuh yang ia bawa. Di dalamnya ada sebuah kayu panjang dengan ukiran tua. Bukan sekadar tongkat. Itu adalah keris tanpa bilah. Ukirannya rumit, seperti lambang kuno. Aku datang membawa peringatan Sabdo Palon, ujar orang tua itu. Dan aku datang membawa pesan untuk pemegang takdirnya. Orang-orang terdiam. Orang tua itu mengangkat wajahnya dan matanya langsung menatap Raksa, yang berdiri jauh di belakang kerumunan. Engkau yang bernama Raksa Wibisono, katanya. Kemarilah. Kerumunan langsung berbisik. Bagaimana orang itu tahu nama Raksa? Raksa tidak pernah mengenalnya. Ia bahkan baru datang kemarin. Ki Jala hendak menahan Raksa. Jangan. Bisa jadi ini jebakan. Raksa menatap Ki Jala. Atau ini petunjuk? Raksa maju. Orang tua itu menatapnya lama, seperti menembus pikirannya. Lalu ia menyerahkan keris tanpa bilah itu ke tangan Raksa. Rasanya dingin dan berat. Itu peninggalan Sabdo Palon, kata orang tua itu. Carilah bilahnya. Hanya dengan itu gerbang zaman baru akan terbuka. Raksa terkejut. Di mana bilahnya? Orang tua itu menjawab pelan. Kau tidak mencarinya. Bilah itu akan menemukanmu. Sebelum Raksa sempat bertanya lagi, orang tua itu bangkit. Jerit angin mendadak bertiup. Daun-daun berterbangan. Dalam sekejap ia menghilang begitu saja di hadapan kerumunan. Orang-orang terkejut. Teriakan terdengar. Raksa berdiri terpaku sambil menggenggam keris tak lengkap itu. Ki Jala mendekat dan berkata lirih. Itu tanda. Permainan sudah dimulai. Dan dari arah bukit, siluet Raden Suryakusuma terlihat berdiri mengawasi. Cerita belum selesai. Ini baru pembukaan menuju rahasia yang lebih besar. Angin dari arah Gunung Lawu menerobos celah-celah rumah kayu tempat Raksa menginap. Malam itu udara sangat dingin. Lebih dingin dari biasanya. Raksa tidak bisa tidur. Ia memandangi benda aneh yang kini berada di genggamannya. Sebuah keris tanpa bilah yang diberikan oleh petapa tua misterius di alun-alun desa. Keris itu berbeda dari keris biasa. Ganjalnya terbuat dari kayu cendana berukir simbol kuno. Tidak ada pamor logam, tidak ada warangka mewah, namun auranya terasa berat. Apa sebenarnya ini? Gumam Raksa. Ia menelusuri ukirannya. Ada simbol matahari, lingkaran bumi, dan gelombang seperti air. Tapi di bagian tengah ada satu lambang yang ia kenali. Huruf Jawa kuno, Hanacaraka. 10 aksara utama yang menyimpan filosofi besar tentang asal manusia. Saat itulah Ki Jala renyap masuk ruangan tanpa mengetuk pintu. Wajah tua itu tampak serius. Kau tidak boleh memandangi benda itu terlalu lama. Keris itu bukan sekadar pusaka. Ia pintu, kata Ki Jala. Raksa menatapnya. Pintu kemana? Ki Jala duduk dan menjawab pelan. Pintu antara masa lalu dan masa depan.
Pusaka itu disebut Kiai Manik Rasa, peninggalan Sabdo Palon. Raksa terdiam. Kenapa petapa itu memberikannya padaku? Karena ia menganggap kau orang yang ditakdirkan melanjutkan sabda yang belum selesai, kata Ki Jala. Raksa merasa tidak terima. Saya hanya peneliti sejarah, bukan orang terpilih, bukan pewaris pusaka. Saya bahkan tidak percaya takdir. Ki Jala memandang Raksa dalam-dalam. Bukan kau yang memilih perjalanan ini. Perjalanan ini yang memilihmu. Raksa menghela napas. Kalau begitu katakan apa yang harus saya lakukan. Ki Jala berdiri dan menghampiri Rausang di sudut ruangan. Ia mengambil sebuah buku tebal berbalut kain hitam. Buku itu lebih mirip manuskrip kuno daripada buku biasa. Kulitnya kasar, dan judulnya tercetak dengan aksara Jawa kuno, Serat Wong Agung Jayabaya. Raksa membelalakan mata. Kitab Jayabaya? Ramalan Prabu Jayabaya dari Kediri. Ini bukan ramalan Jayabaya yang tersebar bebas dan diperdebatkan banyak orang, kata Ki Jala. Ini naskah asli yang diturunkan dari guru ke murid tanpa pernah dipublikasikan. Hanya penjaga ilmu yang mengetahuinya. Dan isinya lebih gelap dari yang dibayangkan orang. Ia membuka halaman pertama. Tulisan itu berbunyi, bakal ana jaman pagebluk akatahing dusta. Wong Agung bakal tiba nalika sabda Bali. Lawang jagat bakal kasembung nalika pepesten wis pinesti. Sing waskita bakal weruh. Nanging sing wuta bakal memusuhi cahyaning kanyatan. Raksa membaca terjemahannya dalam hati. Akan datang zaman penuh fitnah dan dusta. Orang agung akan tiba ketika sabda kembali. Pintu dunia akan terbuka ketika takdir telah ditetapkan. Mereka yang terjaga akan melihat kebenaran. Namun mereka yang buta akan memusuhi cahaya. Ki Jala membalik halaman berikutnya. Di sana tertera lukisan peta tua. Peta itu bukan menggambarkan wilayah biasa. Tidak ada garis negara. Tidak ada nama kota. Hanya simbol-simbol dan gunung. Raksa menunjuk salah satunya. Ini Gunung Lawu. Ki Jala mengangguk. Dan di sini Gunung Wilis. Ini Gunung Merapi. Ini Kendeng. Semuanya terhubung. Raksa melihat garis yang memanjang dari Lawu ke selatan, lalu ke timur. Garis itu berhenti pada sebuah titik yang diberi tanda bulat merah. Di bawahnya tertulis satu kata. Lawang Kencana. Raksa menyipitkan mata. Gerbang emas. Ya. Dalam naskah ini disebutkan Lawang Kencana adalah pintu menuju sebuah tempat yang menyimpan kunci kebangkitan ilmu Nusantara. Raksa berpikir, kau bilang keris ini adalah pintu. Lalu Lawang Kencana juga disebut pintu. Apa hubungannya? Ki Jala menjawab pelan. Keris itu adalah kunci. Dan kau adalah pembawanya. Raksa melangkah menjauh. Ia menolak. Tidak mungkin. Ini gila. Aku tidak percaya ini semua nyata. Ki Jala memandang tajam. Kalau begitu, jelaskan ini. Ia membuka halaman terakhir naskah Jayabaya itu. Raksa tertegun. Di sana tergambar seorang pemuda yang wajahnya sangat mirip dirinya. Bahkan bentuk rambutnya, alis, hingga garis rahangnya. Apa ini? Bukan lukisan orang. Ini lambang. Prabu Jayabaya menyebutnya sebagai Satrio Kinunjoro Murwo Kuncoro. Raksa menelan ludah. Ksatria yang dirantai tapi membawa pencerahan. Itulah sebabnya Raden Surya Kusuma mencarimu, kata Ki Jala. Ia tahu peranmu dalam ramalan ini. Dan ia akan terus mengejarmu sampai kau berhenti. Atau mati. Raksa memalingkan wajahnya keluar jendela. Hutan tampak gelap. Namun ia tahu, di balik kegelapan itu ada sesuatu yang menunggu. Sesuatu yang sudah berjalan lama sebelum ia lahir. Kalau begitu apa langkah kita selanjutnya? Tanya Raksa. Ki Jala menjawab mantap. Kita menuju Gunung Lawu. Ada seseorang yang harus kau temui. Ia satu-satunya yang mengetahui letak Lawang Kencana. Siapa dia? Seorang petapa tua yang hidup di sebuah pertapaan yang tidak bisa ditemukan oleh orang biasa. Namanya. Ki Jala berhenti berbicara ketika tiba-tiba pintu rumah mereka diketuk keras dari luar. Suara langkah mendekat.
Raksa meraih keris tak lengkap itu. Ki Jala menatapnya dengan isyarat diam. Pintu digedor lagi. Lebih kuat. Dari luar terdengar suara seorang wanita. "Tolong buka. Nama saya Ayu Larasmaya. Aku datang mencari Raksa Wibisono." Raksa terkejut. "Ayu? Bagaimana dia bisa menemukan aku di sini?" Ki Jala memandang ke arah pintu. "Cukup sudah. Kita tidak bisa menunggu lebih lama. Permainan sudah dimulai." Dan malam itu, rahasia yang lebih besar kembali terbuka sedikit demi sedikit. Pagi itu langit desa gumuk angin diselimuti awan kelabu. Seolah tahu bahwa hari itu perjalanan besar akan dimulai. Di beranda rumah Ki Jala renyep, Raksa, Ayu Larasmaya, dan Ki Jala berdiri memandang ke arah Gunung Lawu yang tampak megah sekaligus misterius. Ayu baru saja tiba semalam. Penjelasannya mengejutkan. Dia jurnalis investigasi yang selama ini mengikuti kasus hilangnya beberapa naskah kuno Nusantara yang diam-diam diburu oleh kelompok rahasia. Tanpa disengaja, jejak yang ia kejar berujung pada satu nama, Raksa Wibisono. "Kau mengejarku karena ingin menulisku jadi berita?" tanya Raksa dingin. "Bukan. Aku ingin tahu kebenarannya," kata Ayu tenang. "Kenapa ada orang-orang yang takut pada ilmu Sabdo Palon? Kenapa naskah yang kau temukan dulu dianggap ancaman? Dan kenapa sejak itu hidupmu dirusak?" Raksa tidak langsung menjawab. Baginya, kehadiran Ayu bisa jadi masalah baru, sekaligus pertanda bahwa banyak mata kini mengawasi perjalanan mereka. "Kita akan menuju pertapaan Arga Dumilah," kata Ki Jala memecah ketegangan. "Itu hanya bisa dicapai melalui lereng timur Lawu. Tapi sebelum itu..." "Ya, aku tahu," potong Ayu. "Kita harus melalui Kawah Candra di Muka." Nama itu membuat Raksa menoleh cepat. Kawah Candra di Muka adalah tempat yang muncul dalam kisah pewayangan. Konon Gatotkaca di tempat tubuhnya di kawah itu hingga menjadi sakti. Tapi itu hanya cerita rakyat, bukan tempat nyata. "Atau, Kawah Candra di Muka itu ada benarannya," kata Ki Jala. "Dan ia bukan sekadar kawah. Di sana tersimpan sabda yang dikubur ratusan tahun." Ayu menyelipkan senyumnya yang penuh selidik. "Kalau begitu, perjalanan kita baru saja dimulai." Perjalanan menuju Gunung Lawu dimulai siang itu. Mereka melewati hutan pinus yang tampak biasa. Namun setiap langkah membawa mereka lebih dekat pada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Burung-burung mendadak seperti mengawasi mereka. Kabut naik tanpa sebab. Sunyi yang tidak wajar turun perlahan. "Kau merasakan itu?" tanya Ayu pelan. "Ya," jawab Raksa. "Ini bukan hutan biasa. Seperti ada sesuatu yang hidup di sini." Ki Jala berjalan di depan, memegang tongkat dari kayu jati yang ia sebut sebagai penuntun arah. Gunung Lawu bukan hanya gunung. Ia pintu alam. Banyak tempat di gunung ini tidak bisa ditemukan kecuali gunung itu sendiri yang mengizinkan. Raksa melihat ke tanah. Jejak kaki mereka meninggalkan bekas. Tapi anehnya, jejak yang paling belakang sering lenyap begitu saja, seperti ditelan bumi. Ia menatap ke belakang. Jalan yang mereka lalui seperti berubah bentuk. "Hutan ini menelan jejak," gumamnya. "Itu peringatan," kata Ki Jala tanpa menoleh. "Kalau kau ingin pulang, sekarang waktunya. Setelah ini tidak ada jalan kembali." Raksa dan Ayu saling pandang. Tidak ada yang berhenti. Menjelang sore, mereka tiba di sebuah tebing batu besar yang diapit dua jurang dalam. Pada batu itu terdapat ukiran aksara kuno yang membuat Raksa merinding. "Hancaka. Datesel. Pakdajianya. Maga Batanga." Ayu memandangnya heran. "Ini hanya aksara Jawa." Raksa menggeleng. "Tidak. Ini sandi." Kisah ini bicara tentang dua utusan yang saling membunuh demi menjaga rahasia. Tapi makna terdalamnya adalah tentang kehancuran peradaban pertama. Ki Jala berdiri di depan batu itu dan menempelkan telapak tangannya. Batu itu bergetar. Bunyi bergema dari dalam tanah. Lalu tebing itu perlahan bergeser ke samping membuka sebuah pintu gelap menuju lorong rahasia. Ayu menatap Raksa dengan mata terbelalak. "Kau bercanda." Raksa menarik napas panjang. Sepertinya legenda itu bukan sekadar legenda.
Lorong itu membawa mereka pada sebuah tempat luas yang penuh dengan uap panas. Tanahnya hitam. Udara pengap. Di tengahnya terdapat sebuah kawah kecil yang menghembuskan api biru dari celah-celah tanah. Kawah candra di muka. Bisik Ki Jala. Raksa merasakan sesuatu. Seperti ada panggilan dari dalam kawah itu. Ia maju beberapa langkah sebelum Ki Jala menahannya. Tempat ini tidak bisa dimasuki sembarang orang. Lalu apa yang kita cari di sini? Tanya Ayu. Ki Jala menatap Raksa. Sabda. Raksa kebingungan. Sabda. Ya. Sabdo Palon meninggalkan sabdanya di beberapa tempat agar tidak hilang. Kawah ini adalah salah satunya. Sabda itu tidak dalam bentuk tulisan atau benda. Ia tersimpan dalam getaran alam. Ayu mengerutkan dahi. Jadi bagaimana cara menemukannya? Ki Jala tidak menjawab. Ia mengambil keris tanpa bilah yang dibawa Raksa. Lalu ia menancapkan keris itu di pinggir kawah. Tiba-tiba tanah bergetar. Api biru memuncak semakin tinggi. Lalu sebuah suara muncul dari dalam kawah. Suara berat, dalam, tua, seolah berasal dari dasar bumi. Sejatine urip iku ora digawa tekad, nanging kawruh. Sing ora eling marang asal, bakal tiba ing pepeteng. Sing ora ngerti marang titah, bakal dadi budak jagat. Raksa terpaku. Kata-kata itu seperti langsung masuk ke dalam kepalanya. Ayu berbisik. Apa itu? Suara manusia? Bukan, jawab Ki Jala. Itu adalah sabda. Suara itu berbicara lagi. Yen sabda wis tangi, jagat bakal gonjang ganjing. Kang sejati bakal katon. Kang palsu bakal ambruk. Tiba-tiba seluruh gua berguncang. Batu-batu runtuh dari langit-langit. Api biru menyambar lebih tinggi. Lari! Teriak Ki Jala. Mereka berlari keluar lorong. Raksa mengambil kembali keris itu. Gemuruh besar terdengar dari balik mereka. Sampai akhirnya mereka berhasil keluar dari tebing batu raksasa itu yang kemudian tertutup kembali seperti semula. Tidak ada lagi pintu. Tidak ada bukti tempat itu pernah terbuka. Napas mereka terengah. Tapi Raksa tahu satu hal. Sabda pertama telah bangkit. Dan itu baru permulaan. Malam itu langit di desa Wuringin Putih seperti ditutup tirai gelap yang pekat. Bulan hanya tampak setipis sabit, menggantung pucat di balik awan yang bergerak lambat. Angin berhenti bertiup seakan alam menahan napas. Di dalam pendapa rumah Pak Rekso, Raka duduk bersila bersama Sulastri, Ki Joyotapa, dan Nyai Retno yang baru tiba sore tadi. Mereka berkumpul mengelilingi sebuah peti kayu berukir kuno yang tergeletak di atas tikar pandan. Peti itu telah mereka temukan setelah mengikuti petunjuk di balik peninggalan kuno yang diberikan Sabdo Palon dalam mimpi Raka. Peti tersebut tampak sederhana tetapi auranya membuat bulu kuduk berdiri. Ukirannya berupa relief wayang yang menggambarkan sosok spiritual sedang berbicara kepada raja. Di bagian tengah, terpahat aksara Jawa kuno yang berbunyi, Sapa Waskitha, elinga marang janji bumi lan langit. Raka memandangnya lama. Ia tahu ini bukan peti biasa. Ia bisa merasakan getaran di telapak tangannya setiap kali menyentuhnya. Seolah peti itu memiliki nyawa sendiri. Nyai Retno memecah keheningan. Jika benar ini peninggalan masa Majapahit, kita tidak bisa sembarangan membukanya. Ada aturan leluhur yang harus dijaga. Ki Joyotapa mengangguk pelan. Ini bukan soal benda pusaka, tetapi tentang pesan yang dibawa. Namun sebelum mereka melakukan ritual pembukaan, terdengar ketukan keras di pintu pendapa. 4 ketukan cepat, berhenti, lalu 2 kali tambahan. Pak Rekso yang berjaga di depan langsung membuka pintu. 2 orang pria berpakaian hitam masuk. Wajah mereka penuh kecurigaan. Malam ini kami menerima laporan dari warga. Di sini ada kegiatan mencurigakan yang berkaitan dengan benda peninggalan berbahaya. Kami dari Yayasan Penjaga Warisan Nusantara. Harap kalian bekerja sama, ujar salah satu pria itu dengan dingin. Raka langsung berdiri waspada. Sulastri menatap pria itu penuh ketidakpercayaan. Yayasan itu memang terkenal, tetapi belakangan muncul desas-desus bahwa mereka punya tujuan tersembunyi, menguasai pusaka spiritual Nusantara demi agenda tertentu.
Ki Joyo Tapa memandang mereka tenang. Jika kalian benar penjaga warisan, tentu kalian tahu aturan leluhur. Tidak boleh memutuskan urusan warisan sebelum mengerti maksudnya. Pria itu menyipitkan mata. Justru itulah alasan kami datang. Serahkan peti itu. Kami akan membawanya. Atas perintah siapa? Tanya Raka perlahan. Pria itu terdiam sejenak. Atas perintah mereka yang menjaga keseimbangan zaman. Raka memutar bola mata. Jawaban klise seperti itu hanya membuatnya semakin curiga. Situasi menjadi tegang. Sulastri bergerak pelan mendekati peti kayu, sementara Nyai Retno membacakan doa dalam hati. Saat pria berpakaian hitam melangkah ke depan, tiba-tiba seluruh lampu di pendapa padam. Gelap gulita. Angin mendadak berembus sangat kuat dari arah timur. Suara seruling samar terdengar entah dari mana, seolah datang dari kejauhan sekaligus dari dalam diri mereka sendiri. Semua tertegun. Tiba-tiba peti kayu itu bergetar dan memancarkan cahaya keemasan. Cahaya itu menembus gelap dan membuat seluruh ruangan dipenuhi semburat seperti pijar matahari. Tanah bergetar. Lalu peti itu terbuka dengan sendirinya. Semua orang terpaku. Di dalamnya tidak ada senjata, tidak ada emas, tidak ada jimat, tetapi hanya sebuah gulungan lontar tua dan cincin batu hijau dengan ukiran lambang matahari. Namun atmosfer yang memancar dari benda itu membuat semua yang hadir merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Seolah angin lama dari masa kejayaan Majapahit turut bangkit dan mengisi ruangan. Raka merasakan sesuatu menarik dirinya. Aura lontar itu seakan memanggil. Ia mengulurkan tangan dan menyentuh gulungan itu. Saat jarinya bersentuhan, kilatan cahaya melintas dan suara berat bergema dalam benaknya. Janji belum ditepati. Zaman belum kembali pulih. Mereka yang terpilih harus memanggil yang pernah hilang. Raka terhuyung mundur. Nafasnya berat. Suara itu jelas. Suara yang pernah ia dengar sekali dalam mimpi. Suara Sabdo Palon. Sementara itu kedua pria berpakaian hitam mencoba mendekat. Tetapi seolah ada dinding tak kasat mata yang menolak mereka. Mereka gagal melangkah. Ki Joyo Tapa berbisik lirih. Pusaka ini memilih pemegangnya. Raka, tampaknya kamu sudah terikat dengan isyarat zaman. Raka menatap gulungan lontar di tangannya. Dalam hatinya muncul rasa takut, tetapi juga tekad yang entah dari mana datangnya. Ia menyadari sesuatu. Perjalanan mereka baru dimulai. Dan malam itu, takdir pun bergerak. Kembali menghidupkan janji lama yang telah tidur berabad-abad. Sebuah janji yang kini menuntut untuk ditepati. Sabdo Palon, bisik Raka. Kembalinya zaman baru akan segera dimulai. Fajar belum sempurna menyingsing ketika Raka duduk sendirian di beranda rumah Pak Rekso. Embun pagi masih menggantung di pucuk-pucuk ilalang, sementara bayangan bukit tampak samar seperti dunia lain yang belum terbangun. Udara begitu sunyi hingga suara napasnya sendiri terdengar jelas. Di tangannya tergenggam gulungan lontar yang ditemukan semalam. Lontar itu kini telah terikat oleh benang hitam yang sebelumnya tidak ada. Seolah usai terbuka, ia kembali mengunci dirinya, menunggu saat yang tepat. Raka menatap gulungan itu dalam-dalam. Semalam, suara Sabdo Palon muncul bersamaan dengannya. Kini, lontar itu terasa seperti beban. Bukan karena beratnya, tetapi karena sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ia membawa panggilan yang tidak bisa diabaikan. Langkah kaki mendekat. Sulastri datang membawa 2 cangkir teh panas. Ia duduk di samping Raka dan meletakkan teh itu tanpa banyak bicara. "Kamu belum tidur lagi?" tanya Sulastri lembut. Raka menggeleng pelan. "Tidak bisa. Sejak semalam, pikiranku terus memutar kejadian itu. Karena lontar ini." Sulastri menatap benda itu dengan tatapan waspada. "Karena semuanya," jawab Raka. "Kenapa aku? Kenapa nama Sabdo Palon muncul lagi setelah berabad-abad hilang? Apa hubungan semua ini dengan masa sekarang?" Sulastri menatap Raka lama sebelum menjawab. "Kadang orang tidak memilih takdirnya, Rak. Tapi begitu takdir memanggil, hanya pengecut yang berpura-pura tidak mendengar." Raka tersenyum tipis. Sulastri memang bukan gadis biasa.
Ada api dalam dirinya yang berbeda dari siapapun yang pernah ia kenal. Namun sebelum ia menjawab, Ki Joyo Tapa muncul berdiri di ambang pintu. "Kita harus bicara," ucap Ki Joyo Tapa serius. Di dalam pendapa, suasana tegang. Nyai Retno duduk bersila di samping peti kayu yang kini kosong. Pak Rekso berdiri bersandar pada tiang, memandangi mereka satu persatu. Mereka seperti pasukan kecil yang bersiap menghadapi sesuatu yang lebih besar dari yang bisa mereka tanggung. "Lontar ini tidak akan bisa dibuka begitu saja," kata Nyai Retno. "Ini bukan kitab biasa. Ini adalah prasasti hidup. Ia hanya akan terbaca saat pemegangnya membuka jalan yang dituntut di dalamnya." "Artinya, kita harus menemukan sesuatu dulu?" tanya Raka. "Ya," jawab Ki Joyo Tapa mantap. "Ini adalah titah leluhur. Sabdo Palon meninggalkan jejak untuk generasi yang siap menyambut zaman baru. Namun jejak itu terputus. 3 kunci hilang. Dan lontar ini adalah peta menuju kunci pertama." "Di mana kunci itu?" tanya Sulastri. Ki Joyo Tapa memejamkan mata sejenak. "Gunung Lawu." Ruangan langsung hening. Mereka saling pandang. Nama gunung itu membawa beban sejarah, mitos, dan misteri. "Gunung Lawu bukan gunung biasa," lanjut Nyai Retno. "Konon, di sanalah Sabdo Palon terakhir kali meletakkan perjanjian zaman. Ia menghilang di balik kabutnya. Ada yang bilang ia moksa, ada yang bilang ia tidur menunggu janji ditepati. Dan kita harus naik ke sana?" tanya Raka memastikan. Ki Joyo Tapa mengangguk. "Jika kau benar pemegang jejak, itu akan terjawab di Lawu." "Bagaimana dengan 2 orang berpakaian hitam semalam?" tanya Pak Rekso tiba-tiba. "Mereka bukan orang sembarangan. Kalau mereka mencium rencana kita, perjalanan ini akan jadi lebih berbahaya." "Justru itu," jawab Nyai Retno. "Kita harus bergerak sebelum mereka." Raka menghela napas panjang. Ia menatap lontar di tangannya lalu memutuskan. "Kalau ini yang harus dilakukan, aku ikut. Aku akan ke Gunung Lawu. Tapi, aku tidak tahu apa yang harus kucari." "Itu akan kamu ketahui saat waktunya tiba," kata Ki Joyo Tapa. "Dan aku ikut," sahut Sulastri cepat. Raka menoleh. "Ini bukan perjalanan biasa. Bisa saja tidak ada jalan pulang." Sulastri tersenyum tipis. "Kalau begitu, aku akan pastikan kamu bisa pulang." Pak Rekso menghentikan perdebatan dengan suara beratnya. "Baik, kita berangkat malam ini. Tak ada lagi waktu." Namun tiba-tiba pintu pendapa terbuka keras. Seorang pemuda berlumuran debu berlari masuk dengan napas terengah-engah. "Pak Rekso, ada orang-orang mencurigakan di luar desa. Mereka mencari seseorang, namanya Raka." Semua tubuh menegang. Perjalanan mereka belum dimulai, tapi bahaya sudah datang duluan. Dan sejak hari itu, Raka baru menyadari satu hal, tidak ada jalan kembali bagi mereka yang sudah dipilih zaman. Malam turun cepat di desa Wuringin Putih seolah langit sengaja mempercepat kegelapan malam itu. Raka berdiri di halaman belakang rumah Pak Rekso bersama Sulastri, Ki Joyo Tapa, dan Nyai Retno. Mereka bersiap untuk perjalanan yang baru beberapa jam lalu terasa jauh. Namun kini menjadi satu-satunya pilihan. Di pundak masing-masing tergantung tas kecil berisi perbekalan sederhana. Pakaian secukupnya, air, kain jarik, minyak kelapa, dan dupa. Di tangan Raka, gulungan lontar tetap ia bawa, dibungkus kain merah sebagaimana pesan Nyai Retno. Pak Rekso berdiri di depan mereka, seolah seorang ayah yang melepas anak-anaknya ke medan takdir. "Kalian harus bergerak diam-diam. Orang-orang yang datang tadi sore bukan sekadar mencari. Mereka memburu." "Siapa mereka sebenarnya?" tanya Sulastri. "Mereka menyebut diri sebagai Yayasan Penjaga Warisan Nusantara. Tapi kenyataannya mereka adalah kelompok bayangan. Mereka mencari artefak kuno dan pengetahuan leluhur yang bisa mereka kuasai. Entah untuk apa. Mereka mengincar lontar ini," ujar Raka sambil menggenggam kain merah di tangannya. "Bukan hanya lontarnya," jawab Pak Rekso. "Mereka juga mengincar orang yang dipilih oleh lontar itu. Seseorang seperti aku."
Raka hampir tidak percaya ia mengucapkannya. Pak Rekso menatapnya dalam. Jaga dirimu. Kau membawa sesuatu yang lebih dari sekadar pusaka. Kau membawa janji. Mereka meninggalkan desa tanpa banyak kata. Jalan tanah yang mereka lalui menyelinap di antara pohon jati yang menjulang, menuju utara. Bulan separuh menerangi perjalanan mereka cukup untuk menuntun langkah tanpa lampu. Dari kejauhan, bayangan Gunung Lawu tampak hitam pekat, berdiri megah di batas cakrawala. Butuh 2 hari perjalanan untuk mencapai kaki Lawu. Mereka memilih jalur sepi, menghindari jalan raya. Setiap kali mereka singgah sebentar untuk beristirahat, Ki Joyo Tapa selalu menaburkan garam dan membaca doa prajurit Majapahit, sebuah tradisi lama untuk menolak pengintai dan niat jahat. Di perjalanan hari kedua, mereka disergap hujan deras saat melintasi hutan pinus di kawasan Karangpandan. Mereka berlindung di sebuah gubuk kecil yang tampaknya sudah lama ditinggalkan. Sulastri menyalakan api kecil untuk menghangatkan tubuh sementara Raka berusaha mengeringkan lontar yang ia simpan dekat dadanya. Tahukah kalian, ujar Nyai Retno sambil memandang keluar gubuk, Gunung Lawu adalah gunung perbatasan. Bukan hanya perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur, tetapi juga perbatasan dunia, antara yang terlihat dan yang tak terlihat. Karena itu orang-orang menyebutnya Gunung Para Leluhur, tanya Raka. Lebih dari itu, jawab Nyai Retno. Di sanalah Sabdo Palon diyakini menghilang. Ia bukan mati. Ia menunggu. Katanya, ia bersumpah akan kembali saat bumi Nusantara kehilangan jati diri dan manusia melupakan keseimbangan. Sulastri memandang Raka sejenak. Dan sekarang, sumpah itu mulai terdengar lagi. Raka menggenggam lontar itu lebih erat. Ia tidak tahu apa yang menantinya di Lawu. Ia hanya tahu satu hal. Tidak ada kembali. Sore di hari ketiga, mereka tiba di Cemoro Kandang, salah satu jalur pendakian menuju puncak Lawu. Hawa dingin langsung menyergap mereka. Kabut turun perlahan, menyelimuti jalur naik. Sepi. Tidak ada pendaki lain malam itu. Hanya mereka berempat. Jika kita mendaki malam ini, kita akan mencapai pos 3 sebelum tengah malam, kata Ki Joyo Tapa. Kita akan naik malam-malam begini, tanya Sulastri. Sabdo Palon adalah penjaga malam. Jika kita ingin menemukan jejaknya, kita harus berjalan saat alam tidur, jawab Ki Joyo Tapa. Mereka memasuki jalur pendakian. Angin di laut terasa berbeda, lebih tajam, lebih sunyi, seolah menyembunyikan mata tak terlihat yang mengawasi setiap langkah. Mendadak Raka berhenti. Ia mendengar sesuatu, seperti gumaman pelan, datang dari balik kabut. Kamu dengar itu? Tanya Raka. Sulastri mengangguk. Suara orang membaca mantra. Nyai Retno memejamkan mata, mencoba merasakan. Tidak, itu bukan orang. Itu petunjuk. Suara itu semakin jelas. Wenehana cahya kang samar. Wenehana dalan kang ilang. Bocah sing ginondang wewayangane. Kau ruhana tegesing janji. Tunggu, kata Ki Joyo Tapa tiba-tiba. Itu tembang kuno. Tembang pemanggil jejak. Jejak apa? Tanya Raka. Jejak kunci pertama, jawab Nyai Retno. Jejak Sabdo Palon. Langit Lawu menggelap. Kabut menebal. Suara itu bergema lebih kuat, seolah memanggil dari arah puncak. Raka melangkah maju tanpa sadar. Ia merasa ada sesuatu yang menuntunnya. Sesuatu yang sudah lama menunggu. Sesuatu yang tahu namanya bahkan sebelum ia lahir. Malam itu, Gunung Lawu menerima mereka. Namun di balik kabutnya yang dingin, bukan hanya jejak Sabdo Palon yang menunggu, tetapi sesuatu yang jauh lebih tua, lebih dalam, dan mungkin juga lebih berbahaya dari yang bisa mereka bayangkan. Perjalanan menuju inti kebenaran baru saja dimulai. Kabut semakin pekat saat mereka mencapai sebuah dataran kecil yang dikelilingi batu-batu besar berlumut. Tempat itu sunyi, terlalu sunyi bahkan untuk ukuran hutan pegunungan. Tidak ada suara burung, tidak ada suara serangga. Seolah seluruh alam menahan napas menyaksikan kedatangan mereka. Di tengah dataran, berdiri sebuah batu tegak seperti menhir, dengan ukiran aksara Jawa kuno yang samar dimakan usia. Ini bukan bagian dari jalur pendakian,
bisik Sulastri. Bukan, jawab Ki Joyotapa pelan. Ini adalah salah satu situs rahasia yang tak pernah dicatat. Hanya para penjaga ilmu yang tahu keberadaannya. Nyai Retno melangkah maju, meraba permukaan batu yang dingin. Ini pertanda. Tempat ini bukan kebetulan. Raka berdiri membeku. Ia merasa sesuatu mengalir melalui tulang punggungnya. Sebuah perasaan seperti deja vu, namun datang dari masa yang jauh sebelum pikirannya terbentuk. Ia tidak pernah ke tempat ini, tetapi tempat ini seperti pernah mengenalnya. Gumaman dari dalam kabut kembali terdengar. Wenehana dalan. Wenehana wewayangane. Aku tahu suara ini, desis Raka. Ini suara yang sama dari mimpi-mimpiku. Ki Joyotapa menatap Raka tajam. Kalau begitu, lakukan apa yang harus kamu lakukan. Apa maksudnya? Raka kebingungan. Aku bahkan tidak tahu harus apa. Namun mendadak lontar yang ia bawa mulai bergetar. Benang hitam yang melilitnya terlepas sendiri dan gulungan itu terbuka meskipun angin diam. Tulisan-tulisan di permukaannya menyala seperti bara. Aksara, hidup. Sulastri menatap tak percaya. Raka merasakan sesuatu di dalam dirinya bergerak. Bukan sekedar firasat, melainkan ingatan yang seperti terbangun dari tidur panjang. Ia melangkah mendekati batu berdiri itu. Tangan kanannya seolah bergerak sendiri, menempelkan lontar ke permukaan batu yang penuh lumut. Tiba-tiba bumi bergetar. Awan bergerak cepat mengitari puncak Lawu. Cahaya kemerahan muncul dari balik batu, membentuk pusaran. Seperti pintu dimensi kuno yang baru saja dibuka setelah sekian lama tertutup. Raka, lepaskan itu, teriak Sulastri. Tidak, sahut Nyai Retno cepat. Biarkan. Batu itu sedang membaca dirinya melalui dia. Aksara-aksara kuno mulai muncul di udara, berputar mengelilingi Raka. Ia berusaha menahan teriakan saat cahaya memasuki dadanya seperti sambaran halilintar. Lalu suara itu terdengar. Kali ini bukan bisikan, bukan gema. Suara itu memenuhi langit. Janji langit dan bumi belum dipenuhi. Yang diramal telah tiba. Yang dicari telah ditemukan. Waktu menagih utangnya. Begitu suara itu berhenti, pusaran cahaya pecah menjadi ribuan serpihan. Dan dari dalam batu tegak itu, muncul sebuah benda. Sebuah cincin batu berwarna merah darah dengan lambang matahari di atasnya, serupa lambang pada cincin hijau di peti pertama. Kunci pertama, bisik Ki Joyotapa. Ini, cincin Surya Kauruh. Suara langkah mendekat memutus keterkejutan mereka. Dari balik kabut, muncul belasan orang berpakaian hitam. Yang memimpin mereka adalah pria yang dulu datang ke rumah Pak Rekso. Ia tersenyum puas. Bagus. Katanya tenang. Kalian telah menemukan kunci pertama untuk kami. Raka mundur sambil menggenggam cincin merah itu. Kalian mengikuti kami. Tentu saja. Dan sekarang, berikan cincin itu. Kalian tidak tahu kekuatan apa yang kalian ganggu. Dan kalian tahu. Sulastri menantangnya. Pria itu hanya tersenyum tipis. Kami tidak mencarinya untuk kepentingan pribadi. Kami bekerja untuk kekuatan yang lebih besar. Zaman yang baru sedang disiapkan, dan kalian hanyalah bagian kecil dari rencana itu. Nyai Retno maju setengah langkah. Zaman baru tidak bisa lahir melalui ancaman dan ketamakan. Pria itu mengabaikannya. Ia menatap langsung ke mata Raka. Beri aku cincin itu, atau semua orang di sini akan mati. Udara mendadak berubah berat. Orang-orang berpakaian hitam itu bersenjata lengkap. Raka tahu mereka bukan sekadar ancaman, mereka siap membunuh. Kabut bergerak seperti gelombang. Angin menderu. Di detik terakhir sebelum pertempuran pecah, Raka memasukkan cincin merah itu ke jarinya. Seketika energi mengalir deras melalui tubuhnya. Namun bersamaan dengan itu, dunia berubah seketika. Ia tidak lagi berdiri di Lawu. Ia berdiri di hadapan sosok berjubah hitam, bermata dalam, sosok yang wajahnya ia kenal dari mimpi. Sosok itu berkata tanpa bergerak bibirnya. Raka, ini baru permulaan. 3 kunci harus ditemukan. 3 penjaga harus dibangkitkan.
Dan janji yang dulu tertunda, harus ditepati. Aku menunggumu di puncak perjalanan ini. Siapa kau? Raka bertanya nyaris tanpa suara. Sosok itu menatapnya tajam. Aku adalah Sabdo Palon. Dunia kembali berputar. Dan saat kesadarannya kembali, pertempuran telah dimulai. Takdir zaman baru benar-benar telah dibangunkan.